Bab 1 awal. Di salah satu sekolah di Jakarta, semua murid kelas 12 sedang berbaris rapi di lapangan untuk mengetahui hasil ujian sekolah mereka. Semua murid nampak tidak sabar ingin mengetahui nilai mereka masing-masing. Hingga kepala sekolah mulai memberi pengumuman untuk mereka semua. Selamat untuk kalian semua murid kelas 12 dinyatakan lulus semua. Ucap kepala sekolah sambil bertepuk tangan dan dibalas tepuk tangan oleh semua murid kelas 12. Alhamdulillah, ucap mereka serempak. Untuk mengetahui hasil nilai kalian bisa melihat di mading. Kepala sekolah kembali ke tempatnya. Para siswa dan siswi itu langsung berlari ke mading untuk mengetahui nilai mereka, hasil belajar selama 3 tahun di sekolah. Laya, Usna, Diki, Aldi, dan Heru mereka adalah sahabat sejak 3 tahun lalu. Mereka teman satu kelas dan selalu bersama sampai hari kelulusan. Gimana kalau kita ngerayain lulusan ini sama-sama, ucap Diki antusias. Boleh, selama 2 bulan ini aku gak keluar rumah sama sekali, fokus belajar doang. Laya menjawab sambil memperlihatkan giginya. Tapi kita mau kemana? Kalau ke pantai aku gak ikut deh, bosen pantai mulu. Usna menjawab sambil manyun. Iya juga sih, bosen kalau cuma ke lantai. Mall, sekali-kali kita ke tempat yang kita belum pernah ke sana. Cari suasana baru gitu. Aldi memberi masukan, dan keempat temannya mulai berpikir. Gimana kalau kita ke tempat nenek aku? Di sana tempatnya indah, jauh dari keramaian dan pastinya alamnya sangat indah. Heru memberi ide. Jauh gak rumah nenek lo, tanya Lai. Iya, jangan-jangan jauh lagi, timpal Usna. Gak kok, cuma 4 jam perjalanan. Heru meyakinkan. Mereka mulai berpikir tentang ucapan Heru. Mereka masih bingung karena tidak yakin kalau liburan di desa akan menyenangkan. Di pikiran mereka paling di desa cuma ada sawah dan kali, tidak ada hal yang menyenangkan untuk mereka lakukan. Desa nenek lo kan sangat terpencil, emang ada apanya liburan ke sana? Diki tampak tidak yakin. Iya, kalian pasti betah deh di sana. Oh ya, walaupun tempatnya terpencil, tapi di sana ada air terjunnya yang jarang dijamah manusia. Tempatnya masih asri dan alami. Airnya bening dan pemandangan di sana gak usah ditanya lagi. Pokoknya masih alami. Heru nampak sangat antusias dan meyakinkan teman-temannya. Wah, kayaknya seru tuh. Kita bisa bebas foto sesuka hati, bisa main di air terjun sampai puas dan gak akan ada yang ganggu. Laya antusias karena Laya adalah tipe anak yang gila foto. Yakin lo masih asri tempatnya dan gak ada orang lain di sana selain kita. Nanti malah banyak orang nyuci sama mandi di sana. Diki masih kurang yakin. Mereka masih saja berdiskusi karena kurang yakin dengan pendapat Heru. Karena mereka ingin liburan ini harus mengesankan dan menjadi kenangan yang tidak akan mereka lupakan. Mereka harus membuat memori seindah mungkin. Karena hari-hari kedepannya belum tentu mereka bisa berkumpul seperti saat ini. Mereka pasti akan melanjutkan hidup masing-masing. Ada yang bekerja dan ada yang melanjutkan pendidikan. Pasti akan sulit bagi mereka walaupun hanya untuk berkumpul seperti sekarang ini. Setelah melakukan diskusi yang alot, akhirnya mereka memutuskan untuk menyetujui pendapat Heru. Oke, aku setuju, ucap Laye. Gue juga sama. Kalau Laye setuju, gue juga sama. Usna ikut bicara. Gimana dengan kalian berdua? Setuju kayak anak-anak cewek apa gimana? Ucap Heru memastikan. Ya udah, kita juga setuju deh, ucap Aldi lalu dibalas anggukan oleh Diki. Oke, berarti deal, kita berangkat hari Minggu ini ya. Heru bersemangat. Oke, jawab mereka serempak. Akhirnya mereka menyetujui keinginan Heru karena mereka juga sangat menginginkan suasana baru yang tidak mereka temui di kota Jakarta. Hari Minggu pun tiba, hari yang mereka tunggu-tunggu untuk berangkat liburan bareng. Kalian di mana sekarang? Heru mengirim pesan WhatsApp di grup bersama keempat temannya. Bentar lagi gue antar weh, tunggu di tempat biasa dulu. Usna membalas. Oke, gue tunggu kalian di tempat biasa, hati-hati di jalan. Balas Heru lagi. Setelah kurang lebih 30 menit Heru menunggu, akhirnya keempat temannya datang juga. Mereka datang dan membawa keperluan mereka masing-masing. Udah siap kalian? Tanya Heru. Udahlah, orang kita udah pada bawa koper gede gini masih ditanya lagi. Gimana sih lo? Jawab Usna. Ya kan gue cuma nanya, gak usah cemberut juga kali. Heru mencolek tangan Usna. Gimana? Apa lo udah ngabarin nenek lo kalau kita akan kesana sekarang?
ucap Aldi. Kalian tenang aja, semua udah beres. Nenek gue udah tahu, dan dia sudah menyiapkan kamar buat kita semua. Biar nanti pas kita nyampe bisa langsung istirahat, jawab Heru. Oke deh, kalau gitu kita berangkat sekarang juga. Aldi langsung memasukkan kopernya ke bagasi dan diikuti keempat temannya. Gue sama Aldi di depan ya. Gue yang nyetir. Diki sama cewek-cewek di belakang aja. Heru langsung duduk di kursi kemudi. Terserah lu aja deh, jawab Diki. Mereka pun berangkat ke rumah neneknya Aldi, bersenang-senang dan bernyanyi di dalam mobil sambil mengusir rasa jenuh. Setelah lelah bernyanyi, mereka akhirnya tidur kecuali Heru yang masih fokus di kursi kemudi. Dia masih fokus menyetir agar segera sampai di tempat tujuan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, ada sedikit gangguan selama perjalanan mereka. Ada apa, Her? Kok tiba-tiba berhenti? Tanya Aldi yang terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba banyak kempes nih, gak tahu kenapa, jawab Heru sambil garuk-garuk kepala. Kok bisa sih? Apa tadi gak lo cek dulu sebelum berangkat? Aldi sedikit marah. Tadi udah gue cek, sekarang lo bantuin gue aja deh. Mereka pun turun dari mobil. Setelah masalah kecil itu selesai, mereka kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Kita lanjut ya, ucap Heru. Iya, lebih hati-hati deh lo nyetirnya. Aldi memberi nasihat untuk Heru. Siap, Heru langsung menyetir mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah gangguan kecil itu mereka melanjutkan perjalanan. Yang semula terbangun kini perlahan mereka kembali tertidur seperti tadi. Dan Heru masih berkutat di belakang kemudi dan kembali fokus ke jalanan. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam karena mobil ban kempes, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mereka sampai di perbatasan desa tempat nenek Heru tinggal, dan mereka pun terbangun karena Heru membangunkan mereka. Apa kita udah sampai ke rumah nenek lo? Tanya Usna. Bentar lagi kita nyampe, jawab Heru. Kalian lihat deh pemandangan sekitar sini, tambah Heru sambil melihat ke depan. Apa sih? Masih ngantuk nih? Laye masih belum sepenuhnya sadar karena tadi sepanjang perjalanan dia tidur sangat lelap. Bab kedua. 2. Mereka berempat serempak melihat keluar mobil, dan betapa terkejutnya mereka karena pemandangan di sekitar sini sangat bagus dan asri. Mereka lalu membuka kaca mobil dan menghirup udara segar di luar. Gila, udaranya segar banget. Diki sangat kagum dengan desa ini. Benar, hawanya juga adem banget, gak kayak di kota panas. Laya menimpali ucapan Diki. Wah, gak sia-sia juga kita jauh-jauh ke sini. Benar-benar menakjubkan pemandangannya. Usna sangat terpukau dengan apa yang dia lihat. Desa yang ditinggali oleh neneknya Heru bernama Desa Cendana. Desa ini memang sangat jauh dari keramaian karena tempatnya di pedalaman, dan untuk sampai di desa ini harus melewati alas jati sekitar 5 meter dari jalan raya. Desa ini juga dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat indah. Lengkap sudah suasana indah di desa ini. Desa ini dinamakan Desa Cendana karena dahulu kala ada seorang putri raja yang bernama Cendana yang dimakamkan di desa ini. Karena dia diusir dari kerajaan atas kesalahannya sendiri, sehingga dia menikah dengan salah satu pemuda di desa itu. Hingga saat ini desa itu dikenal dengan Desa Cendana. Masih berapa lama nyampe rumah nenek lo? Tanya Usna tidak sabar. Itu di depan rumah paling pojok adalah rumah nenek gue, Heru menjawab sumringah. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang melelahkan mereka sampai juga ke rumah nenek Heru. Tempat yang asing bagi mereka kecuali Heru. Tapi kesan keindahan yang mereka dapatkan di desa ini. Akhirnya kalian sampai juga. Silahkan masuk. Nenek Heru mempersilahkan mereka masuk dan langsung memeluk cucunya yang sudah lama tidak bertemu. Perkenalkan, saya Nenek Angah, neneknya Heru. Kalian bisa panggil saya neneknya. Lanjut nenek memperkenalkan diri. Ini teman-teman sekolah Heru nenek. Ini Diki, Aldi, Usna, dan juga Lai. Mereka menjabat tangan neneknya satu persatu dan memperkenalkan diri. Kalian istirahat dulu di sini, nenek mau masak dulu. Nanti kalau sudah matang nenek langsung panggil kalian dan kita bisa makan sama-sama. Nenek langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk Heru dan teman-temannya. Mereka sampai pada sore hari, dan langsung disambut oleh hawa dingin yang sangat menusuk karena desa ini memang berada di dekat gunung. Mereka langsung istirahat merebahkan diri di kamar masing-masing.
Ada 2 kamar yang mereka tempati, 1 kamar untuk para cowok dan 1 kamar untuk cewek. Laya, mandi yuk, badanku udah lengket semua nih, udah bener-bener gak betah. Wisna merasa badannya sangat lengket. Ya udah ayo, aku juga mau mandi. Jawab Laya. Kita ke kamar para cowok aja. Nanya si Heru di mana kamar mandinya. Kalau mau nanya si nenek aku masih sungkan, kata Wisna. Akhirnya mereka mandi walaupun terpaksa. Karena tidak ada kamar mandi dalam di rumah ini, mereka harus ke sungai untuk mandi. Jarak sungai dan rumah neneknya memang tidak jauh, tapi sangat merepotkan sekali untuk mereka yang sudah terbiasa mandi di rumah. Gimana Har? Kapan kita berangkat ke air terjun itu? Laya sudah tidak sabar ingin melihat air terjun yang Heru bilang masih sangat asri dan jarang dijamah manusia. Besok pagi kita berangkat. Tapi gue nanya nenek dulu, soalnya gue sendiri belum pernah ke sana, kata Heru sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Gimana sih lo? Kita kira lo udah pernah ke sana makanya lo ngajak kita ke sini. Aldi mulai emosi. Gue memang belum pernah ke sana, tapi air terjun itu sudah sangat terkenal di desa ini, kata Heru. Emang di mana tempat air terjun itu? Jauh gak dari sini? Tanya Laya mulai penasaran. Nah, itu dia yang jadi tantangan buat kita. Air terjun itu ada di atas gunung itu. Kita bisa mendaki gunung dan menikmati air terjun itu, Heru menjelaskan kepada teman-temannya. Wah, seru tuh, udah lama kita gak naik gunung. Diki antusias. Mereka berlima adalah anggota pecinta alam di sekolahnya, jadi naik gunung sudah biasa bagi mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang ingin tahu banyak hal dan suka merasa tertantang untuk melakukan hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Gak sia-sia kita kesini, pasti kita dapat pengalaman baru. Dan pastinya di gunung itu jarang sekali ada orang yang mendaki karena tempatnya yang terpencil dan daerahnya yang tidak terkenal seperti gunung-gunung yang pernah kita taklukkan. Aldi terlihat sangat bersemangat karena tahu akan mendapatkan pengalaman baru. Oke, besok kita berangkat dan aku akan memberitahu nenek biar kita juga bisa bawa bekal ke sana. Heru juga sama dengan teman-temannya, dia sudah tidak sabar menunggu hari esok. Selesai mandi, mereka kembali ke rumah nenek. Dan setelah mereka kembali ternyata masakan nenek sudah matang. Dan mereka tersenyum bahagia karena memang mereka sudah sangat lapar. Makanlah yang banyak, pasti kalian lapar, ucap neneknya yang dibalas anggukan oleh Heru dan teman-temannya. Pasti nenek, kita memang sangat lapar, jawab Heru sambil tersenyum. Mereka makan dengan lahapnya karena masakan neneknya memang sangat enak dan khas masakan desa yang jarang sekali mereka temui di kota. Selesai makan, Heru berpikir kalau dia ingin memberitahu neneknya kalau dia dan keempat temannya ingin ke air terjun yang ada di gunung dekat dengan rumah neneknya. Nek, Heru mau ngomong. Heru sambil menatap teman-temannya yang dibalas anggukan tanda mereka setuju. Heru izin ke neneknya. Ada apa nak? Ngomong saja. Wajah nenek terlihat menenangkan. Besok Heru dan teman-teman ingin pergi ke air terjun di atas gunung itu. Kita pengen tahu keindahan air terjun itu. Heru menatap neneknya berharap mendapat jawaban yang dia inginkan. Apa? Kamu mau ke air terjun merah? Mau ngapain kamu? Kamu tahu tidak, warga desa sini tidak ada yang berani untuk ke sana. Apalagi kamu dan teman-temanmu anak baru kemarin. Jangan coba-coba ke sana kalau kalian masih mau selamat, ingat itu, ucap nenek tegas dan penuh penekanan. Tapi kenapa nenek? Ada apa dengan air terjun itu? Dan apa kata nenek tadi? Air terjun merah. Jadi air terjun itu namanya air terjun merah. Heru terlihat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh neneknya. Ya, air terjun itu namanya air terjun merah. Di sana adalah tempat yang sangat berbahaya. Banyak orang yang tidak kembali setelah ke sana. Banyak yang tersesat di gunung itu. Dan ada pula yang tenggelam di air terjun itu. Pokoknya tempat itu sangat berbahaya. Sudah banyak memakan korban. Nenek menjelaskan dengan panjang lebar, tapi mereka tetaplah anak muda yang memiliki rasa ingin tahu. Bab ketiga. Tapi nenek, bukankah warga desa ini dari dulu selalu menceritakan tentang air terjun itu? Mereka bilang tempatnya sangat indah. Heru masih penasaran. Sudah, pokoknya kalian tidak boleh pergi ke sana. Jangan pernah coba-coba kalau tidak mau terjadi apa-apa dengan kalian. Kalau kalian masih tetap keras kepala, lebih baik kalian kembali ke kota dan tinggalkan desa ini. Itu yang terbaik untuk kalian.
Nenek terlihat marah karena Heru masih ngeyel dan tidak nurut dengan omongannya. Iya nenek, maaf bukan maksud Heru ngelawan ucapan nenek. Heru menciumi tangan neneknya. Setelah perdebatan itu nenek langsung masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Entah apa yang terjadi mereka tidak mengerti sama sekali. Ada apa sebenarnya? Gimana nih, masa udah jauh-jauh ke sini kita gak jadi muncak sih? Padahal dari sini aja kelihatan bagus banget pemandangannya. Laya manyun dan merasa kecewa. Gak, kita harus muncak. Lagian gue jadi penasaran tentang air terjun itu. Sampai segitunya si nenek kalau cerita. Ucap Aldi. Iya bener, justru itu yang buat gue makin tertantang. Dan bisa aja si nenek ngarang cerita biar kita gak pergi ke sana. Diki menimpali. Oke, kita ke kamar aja sekarang dan mikir apa rencana kita besok. Usna memberikan masukan. Mereka sepakat untuk tetap pergi mendaki gunung dan menemukan air terjun merah itu. Pagi harinya mereka pamit pulang kepada nenek, agar nenek tidak curiga kalau mereka mau naik gunung dan mencari air terjun itu. Hati-hati di jalan, hanya itu ucapan nenek. Sebenarnya Heru tidak enak hati membohongi neneknya. Tapi rasa penasarannya lebih besar. Heru melajukan mobil dengan pelan karena masih di area kampung dan jalan yang masih rusak membuat dia harus lebih berhati-hati. Terus nih mobil mau kita taruh di mana? Tanya Usna. Iya, kan ya mungkin kita muncak naik mobil. Laya menimpali. Tenang, dekat gunung itu ada rumah. Kita bisa titip mobil ini di sana. Ucap Heru sambil menunjuk ke depan. Tidak lama sampailah mereka di kaki gunung. Mereka berhenti di rumah warga yang kebetulan tinggal di dekat gunung itu padahal jauh dari tetangga. Kok cuma ada satu rumah? Padahal seingatku di sini ada banyak rumah walaupun jaraknya agak jauh dari satu rumah ke rumah lain. Heru nampak bingung setelah mengingat tempat ini masa dulu. Yaelah, lo kan udah lama gak kesini. Mungkin mereka pindah atau ingin coba hidup di kota kan kita gak tahu. Usna menjawab ucapan Heru. Iya juga sih, Heru mengangguk. Mereka mengetuk pintu rumah yang terbuat dari bambu itu. Sepertinya rumah itu bangunan lama karena terlihat dari kondisi bangunannya. Assalamualaikum, ucap Aldi sambil mengetuk pintu. Lama mereka menunggu, akhirnya seorang nenek membukakan pintu. Ada apa ya? Tanya si nenek sambil melihat mereka satu persatu. Kami mau nitip mobil nenek. Apa boleh? Kita mau naik ke atas gunung, mungkin nanti sore atau malam kita udah ambil lagi. Tanya Heru sopan. Yakin kalian mau ke sana? Itu tempat sangat berbahaya. Apalagi sepertinya kalian bukan orang sini. Tanya nenek serius. Iya nenek, kita mau ke sana sambil menikmati alam di sini. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kia akan hati-hati. Jawab Diki sopan. Akhirnya si nenek menyetujui keinginan mereka untuk menitipkan mobilnya di halaman rumah sang nenek karena mereka bilang hanya 1 hari saja. Semua peralatan sudah siap kan? Tanya Usna pada Heru. Siap semua, tapi gue gak bawa tenda karena kita perlu bermalam di gunung ini. Nanti sore pasti kita sudah turun. Heru menjelaskan. Oke, ayo kita berangkat. Usna bicara sangat bersemangat. Mereka hanya anak muda yang ingin menikmati alam, tapi mereka tidak tahu apa yang sudah menunggu mereka di dalam sana. Mereka mengira kalau gunung yang akan mereka daki bukan gunung biasa seperti gunung-gunung yang lain. Gunung ini penuh misteri dan keganjilan. Mereka terlalu bersemangat bahkan tidak mencari tahu dulu tentang gunung ini. Bahkan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Wah, bersih banget ya tempatnya. Gak ada sampah sama sekali, benar-benar bersih, gak ada sampah. Laya sangat kagum dengan hutan ini. Mereka tidak tahu kalau memang hutan ini sudah lama tidak dimasuki oleh manusia karena suatu sebab yang hanya orang desa itu yang tahu. Hutan ini siap merenggut nyawa siapapun yang masuk ke dalam hutan ini. Suara burung banyak banget, merdu juga suaranya. Mereka sungguh kagum dengan gunung ini. Karena ini masih pagi, jadi banyak burung berterbangan mencari makan ataupun minum. Jawab Heru. Suasana hutan ini memang berasa menyeramkan, tapi mereka belum menyadarinya karena terlalu kagum dengan binatang-binatang yang ada di sekitar mereka. Kok semakin kita masuk ke dalam malah semakin sepi ya? Suara burung dan binatang lainnya kok semakin jarang kita temui sih? Diki semakin menyadari keadaan sekitar. Iya, kamu benar kok, aneh ya, Laya menimpali ucapan Diki. Tenang aja, semakin dalam kita masuk semakin bagus kok pemandangannya, percaya deh. Heru meyakinkan sahabatnya.
Ya udah pelan-pelan aja deh jalannya, biar gak terlalu capek juga, ucap Aldi. Mereka tidak menyadari kalau banyak pasang mata yang memperhatikan mereka dari balik pohon. Mereka tertawa bahagia karena sekian lama baru sekarang ada manusia yang berani naik ke gunung ini. Kok perasaanku gak enak ya? Kayak ada yang ngawasin gitu dari tadi. Laye bicara sambil memegang tengkuknya. Galah, itu cuma perasaan lo doang kali, memang suasana naik gunung kan seperti ini. Heru menenangkan. Istirahat dulu ya, capek nih. Wisna mengeluh. Kita istirahat di batu besar itu dulu ya, Aldi mengarahkan teman-temannya. Mereka pun istirahat dan minum air yang mereka bawa dari rumah neneknya. Mereka ingin istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Aduh, aku pengen pipis nih, gimana dong? Laye tiba-tiba ingin buang air kecil. Ya, gue gak berani nemenin pipis. Gimana ya? Wisna ikut bingung. Ya udah, biar gue aja yang nemenin. Aldi menawarkan bantuan. Ya udah, hati-hati ya kalian berdua dan jangan jauh-jauh. Heru memberi peringatan agar mereka berhati-hati. Oh, kalian tenang aja, jawab Laye. Aldi dan Laye berangkat mencari tempat yang aman agar Laye bisa cepat menunaikan hajatnya. Gue tunggu sini, lo pipis di situ aja, jangan jauh-jauh ya, ucap Aldi. Lo jangan kemana-mana lo, awas ya. Laye langsung mencari tempat yang aman. Tiba-tiba datang kabut yang cukup tebal sehingga menghalangi penglihatan mereka. Laye dan Aldi pun panik karena mereka hanya berdua dan terpisah dengan teman-temannya. Bab keempat. Al, lo masih di situ kan? Ucap Laye panik dan ketakutan. Ya, cepetan deh biar kita bisa cepat balik. Takut kabutnya makin tebal nih. Aldi berteriak agar Laye mendengarnya. Suasana semakin mencekam. Hari sudah agak siang tapi mendung malah datang dan kabut semakin tebal menutupi penglihatan mereka, membuat mereka semakin panik. Gimana, udah selesai? Tanya Aldi. Udah, tapi gimana nih kita baliknya? Gue takut kita nyasar, kabutnya juga tebal banget, kita gak tahu kondisi di depan. Laye sangat ketakutan. Gimana ya? Apa kita tunggu sampai kabutnya hilang dulu baru kita kembali ke tempat tadi? Lagian kita kan gak bisa lihat jalan karena tertutup kabut. Aldi memberi saran. Terserah lo deh, tapi pasti mereka khawatir dengan kita kalau kita lama gak kembali. Laye duduk sambil memeluk lutut karena merasa takut. Aduh, gimana ya ini? Kita harus apa dong? Aldi juga bingung. Hihihi. Suara apa itu? Laye menangis ketakutan. Aku juga gak tahu. Aldi pun merasakan hal yang sama. Hihi, suara itu semakin mendekat dan terdengar menakutkan. Astagfirullah, itu lo lihat di atas pohon. Laye melihat ke atas pohon yang ditunjuk oleh Aldi. Ternyata di sana anak kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon sambil tertawa cekikikan dengan suara khasnya yang melengking. Gue takut, ayo kita pergi dari sini. Laye semakin terisak karena ketakutan. Ayo kita lari, pegang ransel gue jangan sampai lepas, kita tidak boleh pisah. Aldi langsung berlari. Emang lo tahu jalannya? Kan kabutnya tebal banget, jarak pandang kita cuma 1 meter. Sambil terus mengikuti langkah Aldi dan terus memegang rat ranselnya. Udah, pokoknya kita menjauh dulu dari makhluk sialan itu, ucap Aldi. Al, gue capek, kita istirahat dulu yuk. Lagian kita juga udah jauh dari tempat tadi. Laye berhenti sambil ngos-ngosan. Ya udah, kita berhenti dulu. Aldi langsung duduk di pinggir Laye. Mereka tidak tahu kalau permainan baru dimulai. Penampakan itu hanya awal dari teror mereka, dan teror yang sesungguhnya sudah menanti mereka semua. Al, kok tempat ini beda ya, gak seperti yang kita lewati tadi? Kayaknya kita gak lewat sini deh. Laye mulai panik. Iya bener, walaupun tertutup kabut tapi gue masih bisa ngenalin tempat yang tadi kita lewatin, jawab Aldi sambil melihat sekeliling. Sepertinya Aldi dan Laye mulai sadar kalau mereka sudah tersesat dan semakin jauh dari teman-temannya, membuat mereka semakin panik dan ketakutan. Karena mereka juga baru pertama kali naik gunung ini. Salah mereka tidak mencari tahu dulu tentang gunung ini, mengingat gunung ini sangat awam bagi mereka. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan gunung ini. Al, gue takut, ayo kita pulang, kita sudah tersesat. Laye menangis sejadinya. Sabar Laye, kita pasti pulang. Setelah kabut ini hilang kita akan cari teman-teman kita sampai ketemu.
Aldi berusaha menenangkan Laya walaupun dia sendiri ketakutan. Suara apa itu? Al tanya. Laya langsung berdiri. Sepertinya suara gamelan, jawab Aldi. Ayo kita pulang. Laya semakin menangis. Ayo kita pergi dari sini, tempat ini tidak aman. Aldi langsung berjalan diikuti Laya. Ingat, pegang terus ransel gue, jangan sampai lepas. Kita harus terus bersama, jangan sampai kita pisah. Aldi mengingatkan Laya dan dibalas anggukan oleh Laya. Mereka terus berjalan menyusuri hutan ini dan mencari teman-temannya. Mereka hanya berharap bisa bertemu dengan teman-temannya dan langsung turun dari gunung itu. Penyesalan mulai mereka rasakan, karena mereka bandel dan tidak mendengarkan nasihat neneknya. Mereka terlalu bersemangat bahkan tidak memikirkan risiko yang akan mereka alami. Waktu terus berjalan, Aldi dan Laya sudah berjalan cukup lama, tapi mereka belum juga menemukan ketiga temannya. Mereka mulai frustasi dan kelelahan. Al, gue lapar. Dari tadi pagi kita belum makan sama sekali. Laya kembali duduk. Sama gue juga lapar. Tapi kita mau makan apa? Kan logistik dibawa sama Heru. Aldi pun ikut duduk. Gue bawa roti kok di dalam tas. Kita makan itu aja ya buat ganjel perut, ucap Laya. Untung kita bawa minum masing-masing, jadi gak kehausan apalagi dehidrasi. Aldi meminum air yang mereka isi dari rumah neneknya. Tapi kita harus cari air. Punya gue udah tinggal setengah. Kita kan tidak tahu sampai kapan ada di hutan ini, jawab Laya. Iya, lo bener, kita harus cari air lagi setelah ini. Kita istirahat dulu di sini. Aldi langsung memakan roti dari Laya. Aldi dan Laya istirahat di bawah pohon yang rindang. Kabut pun sudah mulai menghilang dan membuat jarak pandang mereka normal kembali. Mereka bisa melihat sekitar dengan jelas. Hujan, Al, gimana nih? Mereka semakin panik. Gak apa-apa, lagian gak ada kok hujannya. Mereka masih bertahan di bawah pohon. Lo lihat ke sana deh. Itu ada gua. Kita ke sana dulu. Kayaknya hujannya bakal deres nih. Sambil berdiri dan berjalan ke arah gua yang tadi dia tunjuk. Kita kumpulin ranting dulu, nanti bisa buat api unggun biar hangat, perintah Aldi. Ya, mumpung belum deres hujannya, mereka langsung mencari ranting yang masih kering agar tidak kedinginan di dalam gua itu. Saat sedang memungut ranting, Aldi seperti melihat ada orang duduk di atas batu yang agak besar. Karena penasaran, Aldi pun mendekati wanita itu. Kamu siapa? Apa kamu salah satu pendaki di sini? Tanya Aldi karena perempuan itu tidak menjawab. Akhirnya Aldi kembali bertanya. Apa Mbak juga tersesat? Tanya Aldi lagi agak keras, karena merasa mungkin perempuan ini tidak mendengar karena suara hujan. Wanita itu masih diam di tempat, tapi sesekali terdengar seperti orang bernyanyi tapi sangat pelan. Lalu tiba-tiba wanita itu menoleh pada Aldi sambil menyeringai. Setiap manusia yang masuk ke sini tidak akan bisa keluar lagi. Langsung tertawa cekikikan dan berubah menjadi kuntilanak yang tadi dia lihat. Aldi langsung berlari ke gua tadi dan ternyata di sana sudah ada Laya. Lo kemana aja sih? Gue cari dari tadi kok gak ada. Laya langsung memberondong Aldi dengan banyak pertanyaan. Tadi gue habis cari kayu agak jauh sana. Sambil garuk-garuk kepala. Terus mana kayunya? Kok gak bawa apa-apa? Laya bertanya lagi. Itu, tadi kayunya basah kena hujan, jadi gak gue bawa. Kan percuma gak akan bisa nyala. Kilah Aldi. Aldi sengaja tidak jujur pada Laya, karena Aldi tahu Laya pasti akan menangis dan semakin takut, dan itu akan memperburuk keadaan. Mereka tidak akan bisa berpikir jernih karena hanya merasa ketakutan. Bab kelima. 5. Di tempat lain, ketiga teman Aldi dan Laya sudah mulai gelisah karena mereka belum juga kembali, padahal mereka hanya izin pipis sebentar. Kok mereka belum juga kembali ya? Gue jadi khawatir nih. Usna merasa cemas. Mungkin sebentar lagi mereka kembali, kita tunggu saja di sini. Heru menenangkan teman-temannya. 15 menit lagi kalau mereka belum juga kembali kita cari mereka sama-sama. Diki mengambil keputusan. Mereka masih menunggu Aldi dan Laya di tempat terakhir mereka terpisah, dan berharap mereka akan cepat kembali agar mereka bisa melanjutkan perjalanan ke air terjun merah dan bisa bersenang-senang di sana sambil menghilangkan rasa lelah. Gimana nih? Mereka belum juga kembali ke sini. Gue makin khawatir jangan-jangan mereka nyasar atau gimana. Usna berdiri sambil celingukan melihat jalan yang tadi dilewati Laya dan Aldi, tapi mereka belum juga terlihat. Apa kita cari aja mereka?
Kan mereka bilang gak jauh dari sini. Atau mereka lupa jalan dan menunggu kita di sana. Mereka masih berdiskusi apakah harus mencari Aldi dan Laye. Tapi gimana kalau kita mencari mereka malah mereka balik ke sini cari kita? Muter terus dong, ucap Heru sambil berdiri. Gak mungkin, kita udah nunggu sampai 1 jam lebih tapi mereka belum juga kembali. Pasti mereka tersesat. Gimana dong ini? Usna menangis khawatir dengan keadaan temannya. Ya udah ayo kita cari mereka sama-sama. Dan Loas, gak usah nangis, kita pasti akan menemukan mereka. Lagian mereka pasti gak jauh dari sini, ucap Heru menenangkan Laye yang sedang menangis. Mereka pun beranjak dari tempat di mana mereka tadi menunggu Laye dan Aldi, dan mulai mencari kedua sahabat mereka, walaupun mereka juga bingung mau cari di mana. Mereka terus berjalan menyusuri hutan, tapi semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan Laye dan Aldi. Entah di mana mereka sekarang berada. Gimana nih? Kita udah semakin jauh dan belum juga menemukan Aldi dan Laye. Gue udah capek banget jalan terus. Usna tiba-tiba duduk karena merasa capek dan haus karena sudah dari tadi mereka berjalan. Kita istirahat dulu aja di sini. Heru langsung duduk di samping Usna dan disusul oleh Diki. Lapar juga nih, kita makan dulu gimana? Ini juga udah siang dan kita belum makan dari tadi pagi, keluh Diki. Kita masak di sini aja, bentar gue siapin dulu peralatannya. Tiba-tiba Usna menangis sesenggukan dan mengagetkan Heru dan juga Diki. Kenapa lo tiba-tiba nangis gitu? Jangan bikin khawatir dong. Heru mendekati Usna. Laye dan Aldi mereka tuh gak bawa logistik. Gimana kalau mereka kelaparan, kasihan mereka. Sampai sekarang kita belum juga bertemu mereka. Usna masih menangis dan menenggelamkan wajahnya. Abis makan kita langsung cari mereka lagi sampai ketemu. Heru terus menghibur Usna karena takut kalau Usna akan semakin sedih dan malah memperburuk keadaan. Mereka tidak sadar kalau dari tadi ada yang mengawasi mereka di balik rimbunnya pepohonan di gunung itu. Sesuatu yang buruk mungkin sudah mengintai mereka tanpa mereka sadari. Entah misteri apa yang tersimpan di dalam gunung ini, hingga banyak menelan korban jiwa. Sayangnya mereka tidak pernah yang diucapkan oleh neneknya waktu itu. Udah mateng nih, kita makan yuk. Abis ini kita lanjut lagi cari Aldi dan Laye. Heru telah selesai menyiapkan makanan. Gue gak mau makan, pasti Laye sekarang juga kelaparan. Usna tidak menerima makanan dari Heru karena masih memikirkan nasib kedua temannya yang entah kemana sekarang berada. Kita harus makan, kalau kita gak makan kita gak akan punya tenaga untuk mencari Aldi dan Laye, malah akan menyusahkan diri kita sendiri, lo ngerti kan? Heru memberikan Laye pengertian. Ya udah, gue makan biar kita bisa cari Laye dan Aldi. Maafin gue yang malah bikin khawatir kalian dan malah bikin susah terus. Usna meminta maaf kepada Heru dan Diki karena dia terlalu khawatir dengan keadaan temannya. Saat mereka asyik makan tiba-tiba seperti ada suara langkah kaki orang yang semakin mendekat. Seperti ada suara langkah kaki orang mendekat. Diki menajamkan pendengarannya. Iya ya, dari mana ya suaranya? Sepertinya dari arah sana sambil menunjuk ke arah yang depan. Mereka merasa senang karena ada orang lain selain mereka di gunung ini. Tapi semakin lama mereka menunggu belum juga melihat pendaki lain. Kok belum juga ada orang, padahal langkah kaki tadi deket banget dari sini. Diki kebingungan. Ayo kita pergi dari sini sekarang, ucap Heru sambil mengemas peralatannya. Kok malah pergi sih? Itu ada suara langkah kaki. Kita bisa minta tolong sama mereka buat cari Laye dan Aldi. Usna tidak setuju dengan perkataan Heru. Iya, ada apa sih? Tanya Diki penasaran. Udah pokoknya ayo kita pergi dari sini. Di sini gak aman. Heru menarik tangan kedua temannya dan mereka akhirnya menurut saja dan mengikuti Heru. Dalam perjalanan Usna dan Diki masih bingung dan kepikiran dengan apa yang tadi terjadi. Kenapa Heru tiba-tiba mengajak mereka pergi padahal mereka baru saja selesai makan. Karena merasa lelah Heru pun berhenti dan diikuti kedua temannya yang juga merasakan hal yang sama. Gue masih penasaran tahu, kenapa tadi lo ngajak kita tiba-tiba pergi? Tanya Diki pada Heru. Tadi gue lihat orang, ucap Heru datar. Gila lo, lihat orang malah pergi bukannya minta bantuan biar kita bisa cepat nemuin Aldi dan Laye, ucap Usna sambil ngos-ngosan karena capek. Tadi gue kira juga gitu. Saat pertama gue lihat mereka gue pengen teriak minta tolong,
Tapi niat itu gue urungkan karena kayak ada yang aneh dari mereka. Heru menjelaskan apa yang tadi dia lihat. Emang apanya yang aneh? Yang penting kan itu manusia yang bisa nolong kita. Usna memotong ucapan Heru. Lo sih gak tahu, gue kan belum selesai bicara. Tadi saat gue mau manggil mereka gue kayak ngerasa ada yang aneh karena wajah mereka melihat ke depan terus tanpa berkedip. Kan aneh dan wajahnya pucat banget dan saat gue mengamati mereka, gue lihat kaki mereka gak nyentuh tanah. Gue terus perhatiin dan akhirnya gue sadar kalau mereka memang bukan manusia. Cerita Heru panjang lebar. Yakin lo kaki mereka gak nyentuh tanah? Diki mulai bergidik ngeri. Yakin gue, kan gue lihat mereka terus dan bener. Mereka jalannya ngayang gitu. Mana ada manusia jalannya gitu. Makanya tadi gue ngajak kalian pergi. Jelas Heru. Apa jangan-jangan mereka adalah penunggu di gunung ini, atau dulunya mereka adalah pendaki tersesat? Bab ke-6. Mereka semakin bingung. Masa siang saja sudah ada gangguan, apalagi kalau malam tiba? Entah seperti apa nasib mereka. Kita gak bawa tenda lagi. Gimana dong kalau sampai malam kita masih di gunung ini? Diki semakin bingung. Gimana nih, kita harus apa sekarang? Usna malah menangis ketakutan. Udah, kita tenang aja. Pasti kita akan selamat dan bisa nemuin Aldi dan Laye. Heru terus memberikan semangat. Mereka hanya duduk-duduk dan istirahat karena sangat lelah berjalan terlalu jauh. Untung mereka sudah makan jadi tenaganya masih tersisa dan mereka tidak lemas. Tiba-tiba kabut tebal mulai datang dan mengganggu jarak pandang mereka. Angin kencang menerpa tubuh mereka. Keadaan semakin mencekam saat mereka kembali melihat para pendaki yang tadi dilihat oleh Heru. Itu kan orang-orang yang tadi, teriak Usna. Heru langsung menarik Diki dan Usna ke balik semak belukar yang cukup tinggi agar tidak terlihat oleh hantu pendaki itu, yang entah apa tujuannya seolah mengejar mereka. Gue takut, kenapa mereka ada di sini? Usna kembali menangis. Diam, kita bisa tertangkap kalau mereka dengar suara mereka. Diki sambil mengarahkan telunjuknya ke mulut. Para hantu pendaki itu terus berjalan dan tatapannya kosong melihat ke depan, tanpa ada yang bicara satu sama lain. Yang membuat bulu kuduk semakin berdiri adalah saat wujud mereka bisa berubah-ubah. Kadang mereka jadi pendaki biasa yang kakinya nampak di tanah, kadang kaki mereka tidak nampak, dan kadang wujud mereka berubah jadi mengerikan. Mereka semakin ketakutan tapi hanya bisa diam saat melihat penampakan yang ada di depan mereka. Semakin dekat rombongan itu semakin tercium bau busuk dari tubuh mereka. Bau yang sangat busuk seperti mayat yang sudah lama dan membusuk. Hau-kau, Usna ingin muntah dan segera ditahan oleh Diki. Tim dulu, nanti mereka dengar, ucap Diki sambil memegang tangan Usna. Gue takut, Usna menangis dalam diamnya. Udah, tenang aja. Asal kita diam dan tidak bicara pasti mereka tidak akan tahu keberadaan kita. Heru menenangkan. Saat rombongan pendaki yang seperti mayat hidup itu sudah menjauh, mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan benar saja Usna langsung muntah karena mencium bau para pendaki itu. Huk, kayak bangkai, tahu baunya, ucap Laye sambil memuntahkan isi perutnya. Iya, makhluk apa ya mereka itu, dan apa tujuannya ngikutin kita? Mereka kembali duduk di tempat semula karena merasa sudah aman dari para pendaki itu. Minum dulu deh, ngos-ngosan nih gue. Diki langsung mengambil air yang ada di tasnya. Gue mau pulang, rengek Usna. Kita pasti pulang, tapi setelah kita menemukan Aldi dan Laye, kita harus pulang sama-sama. Heru meyakinkan. Ya, kita harus semangat mencari mereka, tambah Diki. Mereka tidak sadar kalau para hantu pendaki itu hanya berniat untuk menyesatkan mereka, agar mereka berlari masuk ke dalam hutan semakin dalam, dan mereka bisa masuk ke alam gaib yang ada di gunung itu. Waktu terus berjalan, sebentar lagi sore hari, dan mereka masih ada di atas gunung yang mereka sendiri pasti sudah lupa jalan untuk turun. Kayaknya mau hujan nih, kita cari tempat berteduh dulu, usul Diki. Mereka pun mencari tempat untuk berteduh sekalian beristirahat di tempat yang aman. Di situ aja, ada pohon yang cukup besar. Kita bisa berteduh di sana agar tidak kehujanan. Sambil menunjuk pohon yang cukup tinggi dan besar. Saat mendekat ke pohon yang cukup besar itu, mereka seperti melihat sekelebat bayangan putih di atas pohon besar itu. Itu apa? Usna nampak ragu-ragu mendekati pohon itu. Tidak apa-apa, kita terus saja berjalan ke pohon itu. Hujan semakin deras,
Jangan sampai kita kedinginan dan kehujanan. Mereka kembali berjalan ke pohon. Udah, kita istirahat di sini dulu. Keadaan tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan perjalanan karena kabut cukup tebal dan jarak pandang kita mungkin hanya 1 meter. Itu bahaya buat kita karena kita tidak hafal medan di gunung ini. Heru menjelaskan. Ya, jangan sampai kita jatuh ke jurang karena tidak bisa melihat keadaan sekitar yang tertutup kabut. Timpal Diki. Hihi, tiba-tiba terdengar suara ketawa. Itu apa? Usna ketakutan. Hihi, suara itu semakin jelas terdengar melengking di telinga mereka. Kita berdoa saja ya, jangan sampai kita lari, karena kabutnya tebal dan hujan semakin deras. Heru memberi peringatan. Hihi, suara tawa itu terus terdengar membuat jantung mereka berdetak kencang karena rasa takut. Banyak sekali penampakan berterbangan di atas pohon-pohon yang cukup besar itu. Sepertinya para makhluk di gunung ini sudah tahu kedatangan mereka. Seakan hantu-hantu itu mentertawakan nasib buruk mereka. Apa itu di atas sana? Usna menunjuk ke atas. Abaikan, mereka hanya mengganggu kita. Perintah Heru. Sebenarnya Heru juga merasa takut sama seperti kedua temannya. Tapi kalau dia terlihat takut, teman-temannya akan semakin ketakutan dan akan langsung lari dari tempat ini, dan justru akan membahayakan mereka. Kita merem aja biar gak lihat mereka, dan kita tidak akan takut kalau gak lihat mereka. Lalu mereka bertiga memejamkan mata bersamaan. Suara tawa itu masih terus menggema dan lama-kelamaan hilang ditelan derasnya hujan yang masih terus mengguyur bumi. Tidak terasa ternyata mereka terlelap dalam tidurnya, mungkin karena hawa dingin dan tubuh yang sudah merasa lelah. Mereka tidur bersandar di batang pohon yang rindang sehingga mereka tidak kehujanan tapi tetap kedinginan. Hari sudah berganti sore, hujan semakin reda dan kabut tebal perlahan menipis. Diki terbangun dari tidurnya karena merasa kedinginan, dingin yang serasa menusuk hingga ke tulang. Bangun Her, bangun, udah agak reda hujannya. Sambil mengguncang tubuh kedua temannya. Kita ketiduran ya di sini? Usna mengucek mata. Iya, kita ketiduran, jawab Hiru sambil mengucek mata. Gimana nih, kita lanjutin perjalanan gak? Hujannya juga udah reda. Kabutnya juga udah menipis. Tanya Diki. Tapi ini udah hampir malam, sedangkan kita tidak membawa tenda. Takutnya nanti hujan lagi, dan kita juga tidak tahu jalan. Apa kita akan bertahan di sini sampai pagi? Tanya Usna. Ya mau bagaimana lagi, daripada kita nyasar lebih jauh, mending kita lanjutin besok pagi aja. Diki memberi masukan. Mereka masih bertahan di bawah pohon karena hari sudah mau malam dan mereka tidak membawa peralatan yang memadai untuk pendakian malam. Tujuan kita kesini kan mau liburan. Kenapa jadi begini sih? Pusing gua jadinya. Diki memijit kepala. Ya kita juga gak mau ada kejadian seperti ini kan? Heru menimpali. Mereka hanya bisa menunggu waktu pagi tiba agar bisa melanjutkan perjalanan mencari kedua temannya. Sayangnya tidak semudah yang mereka bayangkan. Bab ke-7. Malam pun tiba, dan mereka bertiga masih duduk di bawah pohon yang sama karena mereka tidak membawa tenda untuk tidur dan istirahat. Lapar nih. Masak yuk, masih ada kan persediaannya? Diki mulai merasakan lapar. Iya nih, gue juga lapar. Kita masak dulu, jawab Heru. Heru yang membawa logistik mulai mengeluarkan makanan dan mulai memasaknya. Mereka merasa sangat lapar. Setelah menunggu akhirnya mie yang dimasak matang juga. Ayo makan, mumpung belum terlalu gelap, ucap Heru yang telah menyiapkan makanan. Mereka makan bersama walaupun ada rasa sedih memikirkan kedua sahabatnya yang sama sekali tidak membawa logistik untuk persediaan makan mereka. Entah bagaimana nasib Aldi dan Laye, pasti mereka kelaparan ataupun kehausan. Makan yang banyak biar kita punya tenaga, ucap Heru untuk kedua temannya. Persediaan logistik kita cukup sampai kapan? Tanya Usna pada Heru. Cuma sampai besok pagi, kan kita gak ada niatan buat nginep sini. Kan rencana awal kita sore udah turun lagi. Heru menjelaskan. Terus gimana? Apa kita besok turun aja dan minta bantuan? Tanya Heru. Gak mungkin, kan neneknya udah bilang, warga sini gak ada yang berani naik gunung ini. Apalagi ke dalam hutan yang lebih dalam lagi. Jelas Heru. Tapi logistik kita udah habis. Gimana kalau kita mati kelaparan di sini? Siapa yang mau nolong? Usna sambil menangis. Mereka mulai berpikir untuk turun ke bawah dan meminta bantuan kepada warga desa.
agar mau membantu mencari teman mereka yang menghilang. Ya udah, besok kita turun dan minta bantuan ke bawah. Keputusan mereka sudah bulat untuk turun dan meminta bantuan, karena logistik mereka pun sudah habis, air pun sudah menipis. Serak serak serak. Kalian dengar gak? Ada suara. Diki menajamkan pendengarannya. Iya, gue juga dengar, timpal Usna. Sekelebat bayangan hitam muncul dan hilang dalam sekejap di depan mereka. Apa itu? Usna memegang erat tangan kedua temannya. Berdoa aja terus, jangan sampai putus. Mereka mulai berdoa dalam hati sebisanya. Serak serak serak. Suara itu semakin dekat dan terdengar sangat banyak di dekat mereka. Gue takut. Usna menangis karena sangat ketakutan. Tiba-tiba datang makhluk tinggi besar yang hendak menyerang mereka. Refleks mereka berlari tunggang langgang karena saking ketakutannya. Setelah lari dan sudah cukup jauh dari makhluk itu, mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Makhluk itu sudah tidak terlihat lagi. Tapi saat mereka melihat sekeliling, mereka baru sadar kalau mereka sudah terpisah satu sama lain, dan kini mereka sendiri-sendiri. Usna, capek banget gue, lari udah jauh banget gara-gara makhluk serem tadi. Kita berhenti dulu ya. Aku bicara dengan kedua temanku. Aku langsung duduk dan mungkin Heru dan Diki sudah ikut duduk di belakangku. Tapi kok mereka gak bersuara sama sekali? Apa karena mereka saking lelahnya karena capek berlari? Dik, ayo kita minum. Haus banget nih gue. Aku langsung mencopot ransel dan mengeluarkan botol minum dari ransel dan meminumnya. Air gue tinggal dikit nih, punya kalian gimana? Sambil menutup botol air yang besar. Lama menunggu jawaban dari mereka, tapi kok tidak ada jawaban. Aku lalu menengok ke belakang, dan betapa terkejutnya aku. Ternyata Heru dan Diki tidak ada di belakangku. Lalu di mana mereka sekarang? Apa kita tadi terpisah saat berlari? Aku langsung berdiri dan mencari Heru dan Diki. Aku takut di sini sendiri. Heru, Diki, di mana kalian? Aku berteriak sekencang mungkin agar mereka mendengar suaraku. Aku terus saja memanggil nama mereka berdua agar bisa menemukan mereka. Aku terus berjalan dan tanpa lelah terus mencari mereka berdua. Heru, Diki, kalian di mana sih? Gue takut sendirian di sini. Aku terus saja menangis. Aku terus menangis karena ketakutan, karena merasa lelah terus berjalan tanpa tujuan, ingin balik ke tempat tadi tapi takut kalau ada makhluk tadi. Aku akhirnya duduk di bawah pohon sambil terus menangis berharap mereka akan datang dan menemukanku di sini. Heru, itu beneran kamu? Aku melihat Heru mendekat ke arahku dan dia semakin dekat. Aku tersenyum senang karena bisa bertemu dengan Heru, tapi dia sendirian. Di mana Diki? Kok gak ada? Apa mungkin Diki juga terpisah? Gue di sini. Aku berteriak dan Heru mendekat ke arahku. Di mana Diki? Lo gak bareng sama dia? Tanyaku pada Heru. Entah kenapa Heru hanya diam saja tanpa bicara dan wajahnya pun datar tanpa ekspresi. Gimana nih? Kok lo diem aja? Lo sakit apa gimana? Tanyaku, tapi Heru tetap saja diam tanpa bicara dan tanpa ekspresi. Akhirnya aku memegang tangan dan dahi Heru untuk memastikan apakah dia baik-baik saja atau dia sedang sakit. Tapi setelah aku memegang tangan dan dahinya, kenapa sangat dingin sekali. Aku takut dia kedinginan. Kamu sakit, Kok dingin banget? Apa kamu kedinginan? Aku bertanya pada Heru. Heru hanya diam dan tatapannya kosong. Aku jadi sangat khawatir dengan keadaan Heru. Lalu Heru tiba-tiba pergi berjalan masuk ke dalam hutan yang sangat gelap. Aku terus berteriak memanggil namanya, tapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Aku langsung mengejarnya karena aku takut sendirian di sini. Tunggu gue, lo mau kemana sih? Aku terus mengejarnya agar tidak kehilangan jejak. Tapi Heru terus saja berjalan dan tidak peduli dengan suaraku yang terus memanggilnya. Bahkan langkahnya semakin dipercepat. Akhirnya aku bisa menyusul langkah Heru dan sudah sejajar dengannya walau harus ngos-ngosan karena terus berlari. Mau kemana sih, Lo pasti mau cari Diki kan? Tapi jangan cepet-cepet dong jalannya, gue kan capek lari-lari terus dari tadi. Aku ngomel tapi tetap tidak ada jawaban dari Heru. Cepat, jangan lambat jalannya. Heru tiba-tiba terlihat marah. Kok lo marah sih? Biasanya kan lo yang selalu sabar nunggu kita kalau jalannya lama. Ucapku sambil menatap Heru. Dia hanya terdiam dan tidak menjawab lagi. Langkahnya terus lurus ke depan tanpa menoleh sama sekali. Bahkan dia tidak mempedulikan keadaan sekitar.
Hihi, terdengar seperti suara kuntilanak tertawa di atas pohon. Gue takut itu apa? Gue mencoba memegang tangan Heru. Kok lo dim aja sih? Itu ada suara kuntilanak di atas pohon. Aku mengguncang tubuh Heru dan dia sama sekali tidak peduli. Lo marah sama gue apa gimana sih? Kok dim terus? Ucapku sambil berteriak karena mulai emosi. Ayo ikut aku dan jangan banyak bicara, ucapnya lalu diiringi suara tawa. Siapa kamu? Itu bukan suara Heru. Aku mulai ketakutan, badanku rasanya lemas, tapi aku paksakan untuk tidak ambruk agar tidak tertangkap oleh Heru palsu ini. Bab ke-8. Jawab siapa kamu sebenarnya, ucapku berteriak. Sosok itu malah tertawa dan semakin mendekat ke arahku. Aku terus mundur dan dia berhasil memegang tanganku. Dia terus menarik tanganku dengan kasar. Lepas, siapa kamu, jangan ganggu aku, pergi kamu dari sini. Aku terus berusaha untuk melepaskan tangannya. Tapi semakin aku berontak semakin erat dia memegang tanganku. Ayo ikut aku, kamu akan bahagia bersamaku. Sambil dia tertawa dan suaranya sangat menakutkan. Tidak, aku tidak mau pergi kamu dari sini, lepaskan tanganku. Makhluk yang menyerupai Heru itu hanya tertawa dan semakin menarik tanganku dengan kasar. Tolong, aku berteriak sekencang mungkin agar teman-temanku datang menolong. Tolong, semakin keras suaraku tapi tidak ada yang mendengar. Heru palsu itu terus saja tertawa dan aku semakin ketakutan. Aku menginjak kakinya dengan sangat keras, sehingga dia kesakitan dan aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku langsung melepaskan genggamannya dan langsung berlari dengan kencang menerobos gelapnya malam. Tanpa lelah aku terus berlari. Mau lari kemana kamu, benar-benar sialan kamu ya. Aku akan terus mengejar kamu sampai dapat. Teriak Heru palsu itu. Aku semakin ketakutan. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia menyerupai Heru? Dan sangat mirip tanpa ada bedanya, hanya suara dan tingkahnya saja yang berbeda. Apa mungkin dia hantu penunggu gunung ini? Karena aku pernah mendengar kalau hantu bisa menyerupai wujud manusia, bahkan binatang untuk mengelabuhi manusia. Sialan, kenapa gue percaya aja sama setan berwujud Heru itu? Kenapa gue gak curiga sama sekali padahal jelas-jelas diajak ngomong saja cuma diam? Gak mungkin kalau itu Heru asli. Sekarang aku semakin jauh dari teman-temanku gara-gara makhluk sialan itu. Aku bicara sendiri sambil ngos-ngosan karena capek berlari. Aku kembali beristirahat dan duduk karena sudah tidak kuat lagi berlari. Lagian Heru palsu itu sudah tidak terlihat lagi, mungkin dia sudah tidak mengejarku lagi. Aku mengambil botol minum di tas ranselku karena mulutku terasa sangat kering sekali. Sial, minuman gue udah hampir habis lagi. Gimana kalau nanti gue kehausan udah gak ada air lagi, di mana gue harus cari air di dalam hutan ini? Andai kita dengerin ucapan neneknya, pasti ini tidak akan pernah terjadi. Aku menangis saat mengingat ucap neneknya. Aku dan teman-teman memang terlalu pungah sehingga tidak mendengarkan nasihat orang tua dan selalu melakukan apa yang kita mau dan tidak pernah memikirkan dampaknya. Ayah bunda tolongin Usna. Usna takut sendirian di sini. Usna mau pulang ketemu kalian. Usna banyak salah sama kalian dan Usna selalu membantah ucapan kalian. Maafin Usna ayah, bunda. Tiba-tiba seperti ada langkah kaki manusia yang semakin mendekat. Aku langsung bersembunyi, takut kalau Heru palsu tadi menemukanku. Aku langsung bersembunyi di balik rimbunan pohon agar tidak melihat. Ternyata itu adalah para pendaki yang tadi aku lihat. Para pendaki yang kakinya tidak nampak di tanah. Mungkin mereka juga hantu. Aku diam saja menahan takut. Badanku gemetar dan aku hanya bisa menangis dalam diam. Tempat apa ini? Kenapa banyak sekali hantunya? Kenapa jadi begini? Sambil memeluk lutut aku hanya bisa berdoa agar mereka tidak tahu keberadaanku. Sepertinya dia ada di sekitar sini. Aku mencium baunya. Ucap salah satu pendaki itu. Keluar kamu manusia, ucapnya lantang. Apakah yang tadi dia adalah aku? Apa mereka mau menangkapku dan apa tujuan mereka sebenarnya? Aku semakin kalau tubuhku semakin bergetar. Percuma kamu bersembunyi, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini sampai kapanpun. Kamu akan tinggal di situ selamanya dan akan menjadi bagian dari kami. Ucap sosok itu dan dibalas tawa oleh teman-temannya. Aku selalu mengamati mereka, bersiap-siap lari kalau mereka mengendus keberadaanku. Ingin sekali aku lari tapi takut kalau tertangkap mereka. Itu dia di sana, kata-kata mereka membuatku terkejut. Aku langsung menoleh dan benar mereka melihat keberadaanku.
Aku langsung lari tunggang langgang. Aku tidak mempedulikan keadaan sekitar. Aku terus saja berlari walau tubuhku terasa nyeri dan perih karena menabrak pohon berduri. Tapi tidak ku hiraukan rasa sakit ini, karena kalau mereka berhasil menangkapku maka nasibku akan lebih buruk dari ini. Berhenti kamu, kemanapun kamu lari kita akan menemukanmu, teriak salah satu dari mereka. Haha, percuma kamu lari. Mereka terus saja mengejarku. Aku terus berusaha untuk lari sekencang mungkin agar bisa lepas dari mereka. Awau, sialan, kakiku tersandung. Karena tidak berhati-hati dan keadaan sekitar memang sangat gelap, aku malah tersandung dan jatuh. Kakiku sangat sakit sehingga aku susah untuk berdiri. Aku berusaha berdiri walaupun sangat susah. Tidak ada pegangan yang memudahkan aku untuk berdiri. Aku pasti bisa, dan aku semangat agar bisa lolos dari kejaran para hantu pendaki itu. Aku kembali berusaha untuk berdiri. Setelah berhasil berdiri, aku berusaha untuk berjalan walau harus berjalan dengan pincang karena mungkin kakiku terkilir. Aku terus berusaha. Mereka sudah tidak terlihat, aku harus lebih cepat lagi. Sambil melihat ke belakang untuk mengetahui keberadaan hantu pendaki itu, aku terus melangkah tanpa arah dan tujuan, karena yang terpenting saat ini adalah menghindari hantu pendaki yang terus mengejarku. Entah apa tujuannya, aku sendiri masih bingung dengan kejadian ini. Lebih baik aku sembunyi dulu di dalam gua kecil itu, mereka pasti tidak bisa melihat keberadaanku. Aku berjalan dengan susah payah untuk mendekati gua itu agar bisa bersembunyi. Walau dengan usaha yang cukup keras, akhirnya aku sampai di gua itu dan bersembunyi di dalamnya. Di mana perempuan itu? Kita harus menemukannya, ucap hantu itu. Ya, kita harus membawanya agar menjadi bagian dari kita. Timpal temannya. Mungkin dia ke arah sana, ucap pendaki itu sambil menunjuk ke kiri. Mereka langsung pergi dan mengira aku ke arah kiri. Hatiku sedikit lega karena bisa terlepas dari hantu pendaki yang menyeramkan itu. Apa mereka dulunya pendaki juga? Tapi mereka mati di gunung ini dan jasadnya tidak ditemukan, atau mungkin tidak dicari karena tidak ada yang berani untuk naik ke gunung ini. Aku menduga-duga. Ya Allah. Aku ingin pulang, aku tidak mau bernasib sama seperti mereka. Mati dan bergentayangan di atas gunung ini selamanya. Aku menangis terisak. Tubuhku terasa nyeri semua. Apalagi kakiku yang tadi terkilir masih terasa sangat sakit sekali. Entah aku bisa berjalan atau tidak. Aku berpikir bagaimana nasibku setelah ini. Aku sudah tidak mampu untuk berjalan lagi. Bahkan untuk berdiri saja sangat susah sekali. Tapi aku harus tetap bertahan sampai teman-temanku menemukan keberadaanku. POV Heru. POV Heru. Sialan, itu hantu. Ganggu aja, biasanya capek banget gue lari-larian terus. Nafasku masih belum beraturan karena sangat lelah habis berlari. Aku langsung duduk selonjoran agar kakiku tidak sakit. Tubuhku sangat lelah, rasanya lemas, ingin tidur. Tapi kondisi tidak memungkinkan karena aku merasa belum aman dari hantu di gunung larangan ini. Setelah gak enakan aku baru sadar kalau aku hanya sendirian di sini. Loh, kemana Usna sama Diki, kok mereka gak ada? Apa tadi kita terpisah saat lari dari makhluk menyeramkan itu? Aku masih celingukan mencari mereka, siapa tahu mereka hanya tertinggal di belakang. Aku masih terdiam menunggu mereka dan berharap mereka akan segera menyusul. Tapi setelah lama menunggu mereka belum juga datang, bahkan suara mereka pun tidak terdengar sama sekali. Kita beneran terpisah. Haduh, bahaya ini, padahal dari awal aku sudah bilang jangan sampai terpisah. Apa tadi mereka tidak mengikuti langkahku karena saking takutnya? Aku harus segera mencari mereka sebelum jauh. Aku langsung berdiri dan mencari Diki dan Usna. Sebenarnya yang aku khawatirkan adalah Usna karena dia itu penakut dan gampang nangis. Bagaimana nasibnya kalau dia sendirian di hutan ini? Pasti dia sangat ketakutan. Semoga saja saat ini Diki bersama Usna, kasihan kalau dia sendirian di sini, ucapku sambil terus berjalan. Usna, Diki, kalian di mana? Aku terus berteriak memanggil Usna dan Diki. Usna, lo di mana? Suaraku semakin kencang. Di mana sih kalian? Entah kemana tujuanku saat ini. Aku berjalan tanpa arah sambil terus memanggil nama Diki dan Lae, berharap mereka mendengar teriakanku. Ya Allah, kemana mereka berdua? Apa kita terpisah cukup jauh sehingga mereka tidak mendengarkan suaraku? Aku kembali duduk karena merasa lelah. Kemana lagi aku harus mencari mereka? Aku terdiam dan merenung, andai saja aku mendengar ucapan nenek, pasti semua ini tidak akan terjadi.
Belum juga menemukan Aldi dan Laya, sekarang aku juga terpisah dari Diki dan Usna. Kenapa semua ini harus terjadi? Apa yang dikatakan nenek waktu itu benar? Apa memang gunung ini adalah gunung larangan yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang? Aku terus menyesali keputusanku dan tidak mendengarkan nasihat nenek. Padahal nenek hanya khawatir denganku, tapi kenapa aku tidak mempercayainya? Padahal dari kecil aku selalu mendengarkan ucapannya, apapun yang nenek katakan pasti aku lakukan. Kenapa sekarang aku begitu bodoh? Naik gunung yang asing bahkan tidak pernah tahu seluk-beluknya. Bodoh, aku memang bodoh, aku berteriak sambil memukul kepalaku sendiri. Andai aku tidak sebodoh ini, andai aku tidak memaksakan kehendakku, dan andai saja aku tidak so tahu, pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. Aku terus menyesali perbuatanku, tapi mau gimana lagi, semua sudah terjadi. Seperti ada suara langkah kaki, aku terus menajamkan pendengaranku. Tapi sepertinya bukan cuma satu orang, aku terus mengawasi keadaan sekitar dan tetap waspada. Suara itu semakin mendekat dan sudah terlihat walau masih samar. Mereka seperti para hantu pendaki yang tadi aku lihat. Aku harus sembunyi. Tanpa pikir panjang, aku langsung bersembunyi agar tidak terlihat oleh mereka. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Kenapa aku selalu bertemu dengan mereka? Aku terus bertanya-tanya. Kalian cari di sebelah kanan, kita di sebelah kiri, kata salah satu hantu pendaki itu. Siap, kita harus menemukannya, jangan sampai lolos lagi. Temannya sudah berhasil lolos, dia jangan sampai lepas, kita harus membawanya, jawab temannya. Aku terus mendengarkan omongan mereka dan terus memperhatikan mereka, karena aku belum tahu apa yang dicari oleh hantu pendaki itu. Apa yang mereka cari, dan siapa yang akan mereka tangkap dan temannya yang lolos. Apa mereka akan menangkap aku dan teman-temanku? Kalau iya, berarti kita dalam bahaya sekarang. Aku bicara dengan diri sendiri. Aku harus pergi dari sini dan mencari teman-temanku yang lain. Tempat ini tidak aman buat kita. Aku langsung berlari ke segala arah ingin mencari Usna dan Diki. Itu dia, jangan sampai lolos, kejar dia, ucap mereka. Sial, mereka melihatku. Aku harus lebih cepat lagi agar mereka tidak menangkapku. Aku terus berlari tanpa peduli rasa lelah karena keselamatan aku dan teman-temanku lebih penting. Tangkap dia, mereka malah berubah menjadi sosok yang menyeramkan seperti yang aku lihat tadi saat masih bersama Usna dan Diki. Aku terus berlari tanpa arah dan terus menerobos gelapnya malam dan dinginnya angin hutan. Setelah aku merasa lelah, aku berhenti sejenak dan mencari tempat persembunyian yang aman. Setelah mereka pergi, aku akan lanjut mencari Usna dan Diki. Itu dia, ada pohon yang sangat besar. Lebih baik aku sembunyi di sana, mereka pasti tidak akan bisa menembusku. Aku segera berlari ke belakang pohon besar itu sebelum mereka melihat keberadaanku. Aku sembunyi agar tidak tertangkap oleh mereka dan harus bisa lolos dari kejaran hantu pendaki. Kemana larinya manusia sialan itu? Para hantu pendaki itu terlihat marah karena tidak menemukanku. Kita pasti akan menemukannya cepat atau lambat, karena mereka tidak akan pernah bisa keluar dari gunung ini, ucap pendaki itu dan disambut gelak tawa oleh teman-temannya. Mungkin sekarang kau lolos, tapi lain kali kita pasti bisa menangkap kamu dan teman-temanmu itu. Para hantu pendaki itu langsung pergi. Seik. Sial, kakiku malah menginjak ranting kering, gumamku merutuki kebodohanku. Suara apa itu? Mereka serempak menoleh ke arah pohon tempatku bersembunyi. Biar aku lihat, salah satu dari mereka langsung menuju ke arahku. Jagungku rasanya ingin copot, badanku gemetar hebat, aku sangat ketakutan. Baru kali ini aku dibuat sepat jantung oleh hantu pendaki sialan ini. Jangan sampai mereka tahu aku di sini. Aku terus berdoa dalam hati, membaca surat apapun yang aku bisa. Dia semakin mendekat ke arahku, hanya pohon ini yang memisahkan jarak kami. Aku semakin ketakutan dan saat dia mau mengintip di balik pohon, tiba-tiba temannya memanggilnya. Sudah, ayo kita pergi. Paling suara ranting jatuh. Kita harus cari mereka sekarang juga, jangan buang-buang waktu untuk melihat ranting jatuh, ucap seseorang yang mungkin dia adalah leader dari para hantu pendaki. Ya, ayo kita pergi dari sini dan lanjut mencari anak-anak sialan itu, agar kita bisa mengambil sukmanya dan menjadikan mereka salah satu dari kita, jawabnya yang cukup membuatku kaget. Alhamdulillah, aku langsung mengucapkan hamdalah setelah mereka pergi menjauh. Aku sedikit lega karena mereka sudah pergi jauh dan aku bisa lolos.